Dan banyak ternyata memang perempuan-perempuan itu mau nggak mau harus membantu suaminya karena suaminya dirumahkan misalnya gitu. Ternyata justru UMKM tuh 80% lebih itu perempuan. Oh my Keren ya. Gitu. Tapi ngerasa nggak sih kalau perempuan itu lebih cepet dijudge kayak gitu? Galak, bawel, ini kalau cowok enggak loh. Cewek galak. Iya. Tapi hal yang sama kalau itu laki-laki, wah ini tegas. Tegas, Nah, ya. gitu. Jadi Curang translate-nya ya. Iya, beda. iya. Merdeka! Ya, ini 17 Agustus. Tapi bukan tahun 45, di tahun 2021. Ini pertama loh kita rayain 17-an. Kemarin lebaran udah. Iya. Valentine kita bareng gak sih? ya kita ngapain lah Iya, pasti. lupa. Dan ini 17 Cuma masih bareng. Agustus. Ini 17 Agustus pertama kali TS Talks. Ya, next kita bikin bener-bener lomba makan kerupuk. Jadi Iya, mengenang zaman di dulu. halaman dong ya Dulu lu bikinnya. pernah 17-an? Iya pernah. Oke. Di luar negeri pun gue bikin 17. Wow, Iya. luar biasa. Tapi Tapi cari tuh kerupuk-kerupuk gue kan. beneran ngikutin Iya tradisi beneran gitu? ikutin tradisi seru biar anak-anak gue tahu. Tapi pertanyaan gue nanti satu nih, lo waktu misalkan 4th of July gitu di Amerika gitu, ada makan kerupuk-kerupuk juga? Enggak, makan ini beef barbecue. Oh, sosis. Tapi ternyata tradisinya mirip-mirip cuma beda. Mirip, sama-sama merayakan kemerdekaan. Benar. Karena memang hari ini mungkin yang spesial adalah kita juga mau merayakan perempuan merdeka. Gue Nah. pengen mendengar cerita-cerita yang inspiratif Benar. tentang perempuan-perempuan sekitar kita di beda-beda generasi. Boleh dong 17-an kita agak sedikit Feminis, feminis ya. Agak sedikit feminis ya. It's about women empowerment. Iya, boleh lah ya. Kita kenalin aja kali ya. Dari mama muda dulu. Ya. Mama Bukan anak muda. muda, bukan anak muda. Mama muda yang masih sangat kelihatan muda. Aisyah Aulia. Hai, terima kasih Cantik udah mengundang banget. di studio yang paling wow. Selama aku datangi. Wow. Terima kasih loh udah datang Makasih loh. loh. Iya, keren banget. Thank you. Ntar kita ngobrol Sama-sama, lagi ya. thank you. Dan berikutnya ada yang Ini ini benar bener satu sekolah nih. Ini satu sekolah sama aku. Satu angkatan. Satu angkatan. Di dalam mimpi gue. Syifa Haji. Hai Syifa, welcome to TS Talks. Ini Terima Rising kasih. Star. Rising Star. Amin. Kita tangkep ya dia Tangkep. ya. Terima Sebelum kasih. tambah naik lagi. Nanti pas lebih naik lagi kita tangkap lagi buat TS Talks lagi. Iya benar. Terima kasih kakak Iya, ya. kakak dong. Kakak dong. Sudah Kakak. mengundang aku. Ya, Kan beda 2 angkatan doang. Beda 2 angkatan. Gurunya masih sama. Baik loh. Baik banget loh. Kamu tuh benar-benar pengertian dan selalu membuat kita tuh jadi seneng gitu ngundang-undang tamu kayak Syifa tuh ya. bikin aku Jadi awet muda ya. Dan yang terakhir last but not least, ini Betul. adalah seorang yang benar-benar aku terinspirasi banget karena luar biasa. Bener. Harusnya gue lebih terinspirasi karena dulu gue kerja di bank. Oh iya benar juga. Jadi saya tahu banget rasanya Ini meniti idol karir, ya? meniti karir di bank. Kalau gue dulu waktu pertama kali lulus kerja di bank kan, jadi gue ngerti banget nih program-programnya apa aja, posisi berikut apa, dan gue kalau ngelihat, oh posisi ini nih one day gue pengen jadi posisi ini. Dan nggak boleh dipanggil ibu ya. nggak mau dipanggil Mbak aja. Mbak aja. Mbak Handayani. Atau Mbak Hani ya. aja. Kalau Mbak Hani. panggilan saya Mbak Hani adalah Direktur Consumer Banking dari BRI. Makasih ya. Welcome. Welcome. Selamat makasih. datang di studio kita yang humble ini. Humble. Ini studionya keren banget loh. Makasih. Makasih ya udah diundang di TS Talk. Makasih. Ini sekarang kita ada merah putih loh. Iya, hebat banget. Baju aja udah Kita Ada ya. colorful. Harusnya tadi barengan. Merdeka. Yes. Oke, pastinya kalau kita mendengar kalimat empowering woman itu pasti sesuatu hal yang kayak apa sih gitu. Emang Punya bisa arti ya? yang beda-beda Emang juga, bisa kan? ya gitu. Heeh. Tapi ternyata bisa. Bisa. Kalau definisi woman empowering woman menurut perempuan-perempuan 3 generasi Tiga generasi. Tiga generasi. Tiga angkatan. Atau mungkin dari yang paling muda dulu Mbak Hani. Oke. Ya, ini temanya seneng banget ya, seru banget, woman empowerment woman. Jadi kayaknya cocok banget di hari merdeka ini. Iya dong, karena pas. Betul. perempuan harus bisa memerdekakan dirinya. Wah, Kadang-kadang seringkali kita tuh merasa kayak under pressure gitu kan. Padahal sebenarnya sesama perempuan tuh harus saling menyemangati. Harusnya Tuh, saling gitu, support ya, bukan support. saling menjatuhkan. Tuh, yang suka Jadi bully-bully. sering tuh perempuan justru kalau ngeliat yang perempuan lain sukses tuh ditarik ke bawah. Iya, harusnya didorong juga Harusnya Pak. didorong. pernah Nah, merasakan ya. Pernah kita. nah ini waktunya. Waktunya. benar. Mungkin kalau Shandy pernah nggak ngerasain yang tadi kayak Mbak Hani bilang
harusnya didorong tapi justru dijatuhin gitu. Pastilah, pasti. Kayaknya nature manusia itu kan ya punya dua sifat kan. Ada yang kalau ngelihat orang happy, semakin baik hidupnya, semakin benar. Ada yang support, ada yang seneng gitu kan. Tapi ada juga yang nggak suka gitu. Kalau bisa makin terpuruk gitu. Jadi ya belajar aja sih dari karakter itu. Memang nggak gampang, tapi akhirnya at the end ya memang kita harus, kalau aku sih akhirnya aku memilih kayak komunitas yang memang bisa mensupport aku untuk menjadi a better person gitu. Nice. Kalau Syifa sendiri gimana? Mungkin kalau ini mungkin ya untuk kasih tahu aja, kamu kan umurnya 21 tahun ya. Iya. Ya, beda 2 tahun sama aku sama Luna. Jadi Millennium. tapi Lahir mungkin di 21 tahun millennium namanya ya. Millennium kan 2000. Wah, itu ya. Yo. Kamu sendiri gimana? Apa sih cewek-cewek zaman sekarang nih di seumuran kamu? Itu tuh sifat-sifatnya apakah they support each other atau justru masih ada juga sih yang sirik, ada juga yang malah dijatuhin kamu. Apalagi kamu lagi naik daun nih ceritanya. Sebenarnya kalau misalkan ngomong woman empowering woman, aku ngerasa orang pasti bakalan berpikir itu kayaknya woman empowering woman kok kayaknya susah banget sih, kata-katanya kok kayaknya big banget. Padahal sebenarnya menurut aku as simple as woman empowering woman, aku ngerasa yang ngebuat aku ada di titik hari ini salah satunya adalah mamaku dong. Jadi itu menurut aku udah ada apa ya, salah satu bentuk terdekat dari woman empowering woman yang orang mungkin nggak terlalu sadar gitu. Karena menurut aku yang mengajarkan aku sampai saat ini untuk nge-support kayak temen aku atau sesimpel rekan kerja aku, gimana cara aku bisa membantu mereka supaya mereka bisa bermain dengan baik juga. Yang mengajarkan aku itu dari terdekat ya, dari lingkungan rumah aku dulu, yaitu woman empowering woman dari mama aku, dari nenek aku. Benar. Sebenarnya kadang aku nggak menyalahkan juga sih. Balik lagi kalau kata Kak Shandy kan itu kayak nature, maksudnya apa ya, kayak sifat alami manusia kadang ada seperti itu gitu. Dan kayaknya dari generasi ke generasi akan selalu ada dari karakter yang dari dulu sampai sekarang. Aku sih nggak pernah ngerasa aku berusaha dijatuhin sama orang atau gimana ya, karena aku ngerasa posisi aku sampai saat ini juga belum ada di posisi yang gimana banget gitu. Cuman aku bersyukur ada di posisi ini. Cuman balik lagi, kadang mungkin ada beberapa apa ya, mungkin kayak dari social media sih mostly yang ngebuat ngerasa ya kan sekarang tuh kayaknya orang tuh nggak pernah ada yang directly ngebully kita atau kayak lo tuh kayak gini. Kayaknya sekarang tuh mostly dari malah justru orang-orang yang gak kita kenal yang netizen ya. Random ya. Kita nggak tahu mukanya gitu. Kalau dulu justru mungkin zaman kita kan itu nggak kayak ada orang-orang geng yang sebelah gitu. Zaman ini kayak zaman dulu kayak gitu kan. Itu loh yang gengnya sih. Itu geng itu dia tuh jalan dia. Iya benar. Atau arisan yang itu deh. Pemarisan gitu zaman kita gitu. Itu tuh arisan sebelah bikin ini. Kita nggak mau kalah gitu kan. Tapi I have to say ya, mungkin juga sebagai perempuan yang bikin kita kuat itu kan support system ya. Benar. Salah satunya kita biasanya punya teman-teman cewek atau punya girl squad. Girl squad atau women squad. Iya. Kalian punya nggak girl squad sekarang? Mbak ada. Oh, Lingkungan. kalau aku pasti ya, jadi biasanya tuh kita mesti cari temen yang apa ya, sama lah gitu visionsnya gitu ya. Dan paling gampang kan cari temen yang memang klop kalau diajak ngobrol, kemudian punya hobi yang sama gitu, saling suportif. Nah, aku tuh punya dari dulu punya 4 sahabat cewek-cewek Dari dulu sampai dari sekarang. dulu sampai sekarang. Dan kalau satu lagi down itu yang lain gitu ya, jadi supaya kita saling menyemangati. Ada jadi, namanya nggak sih Mbak? ada Gengnya? Ada. Apa namanya nih gengnya? kita ngomongnya Powerpuff Girls. Nggak jauh dari zaman sekarang. Ada beberapa kali orang yang gengnya namanya Powerpuff Girls. Ada banyak ya. Kalau Syifa ada. lucu banget sih. Surprisingly sebagai anak milenial aku punya geng. Kamu Gen Z dong. Oh ya Gen, oh ya ampun. Gennya tuh apa? Milenial sampai 97. Iya, soalnya sekarang aku sering disuruh dasar anak milenial gitu. Enggak, kamu Jadi aku Gen Z. Gen Z, ya ampun lebih muda Kita lagi ya. milenial. Kita milenial. Lebih muda lagi berarti ya. Iya. Aku nggak punya geng sih, kayak aku punya beberapa sahabat, tapi itu pun kayak
dikit banget sebenarnya karena aku jarang banget kumpul keluar sama Karena temen-temen sibuk gitu. juga ya. Iya, dan aku tipe orang yang lebih suka di rumah. Jadi Kamu kayak introvert ya? aku nggak bisa bilang introvert Oh. juga sih, cuman ya aku butuh waktu untuk beradaptasi sama orang gitu. Jadi aku punya beberapa sahabat yang kalaupun ngumpul jarang banget keluar, paling kayak Ke yuk ngumpul rumah. di rumah aja gitu. Dan berapa sahabat kamu tuh yang kamu consider them as your best Closest. friends? Kalau closest friends aku paling kayak cuman 3 or 4. Iya, iya. That's Sama cukup kok. Iya, iya. Cukup, Kayaknya cukup, kalau kita cukup. pasti akan Kalau selalu punya. kebanyakan nanti pusing. Reunian kalau kebanyakan. Iya benar. Kalau mereka Benar-benar. reuni, benar. Kalau Shandi gimana? Kalau aku ada dari SMA sih, dari high school sampai sekarang, dan tapi sebagian dari SMP. Tapi ada satu orang yang memang aku kenal dari ceritanya di satu sinetron dulu. Dia jadi adik aku, tapi akhirnya kayak kita temenan. Akhirnya dia tuh kayak join ke geng aku ini, dan akhirnya kita sebut, kalau aku sebutnya 7 Us karena kita bertujuh. Wah, repot tuh ngumpulnya pasti janjiannya. Kita bertujuh, tapi satu sekarang udah di Malai karena kebetulan meritnya sama orang Di sana. sana. Jadi tinggal 6 orang ini. Jadi ya 3 udah merit, yang selebihnya belum. 4 lah, 4 kalau Gak apa-apa salah. juga Iya. lah. Jadi ya yaudah dari high school, dari sekolah bareng, terus merit, punya anak gitu, dan kita kayak pernah bikin kayak piala-pialaan gitu, jadi yang jadi kayak bergilir gitu kalau misalkan siapa yang Udah merit married apa gitu ya. seru-seruan lucunya. aja sih gitu. Buat aku sih kayak yang bener-bener kayak temen deket banget, paling enggak harus sefrekuensi lah ya. Iya, bener. Maksudnya kita udah tahu lifestyle satu sama lain kayak gimana gitu, dan itu buat aku tuh penting banget. Bener gitu. banget. Yang no judge. Iya. No judging, nggak ada Iya. judgmental di antara kalian berdua, Betul. di antara semua satu perkumpulan Bener itu. banget. Justru kalau ada kena Bener. masalah apa, justru saling menguatkan. Malah kadang-kadang kalau lagi ada masalah apa, mereka juga even kayak bukannya nggak mau kepo gitu ya, tapi kalau nggak cerita juga nggak mau ya ikut udah campur. gitu, Ya. kita bisa ngobrol yang lain apa Saling respect gitu, aja ya. saling respect gitu. That's nice to Nice. have. By the way ya, ini kan kita pengen nanya nih, menurut Shiva sama Sandy juga, di situasi seperti sekarang ini kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Iya. Terutama biasanya menjadi tulang punggung adalah sang suami atau laki-laki gitu. Iya. Tapi karena keadaan seperti sekarang jadi berbalik, justru perempuan lah yang menjadi tulang punggung keluarga mereka. Jadi ada yang banting tulang jadi banting setir jadi baker, jual aksesoris, jual makanan, catering gitu. Iya. Nah, menurut kalian sendiri gimana pendapat kalian? Oke nggak sih kalau perempuan yang tiba-tiba berbalik menjadi tulang punggung dari keluarga mereka? Gimana, mau Shiva dulu? Menurut aku oke banget sih, karena apa ya, karena aku selalu diajarin sama mamaku untuk nggak pernah bergantung sama siapapun dari dulu, dan mamaku juga dulu terbiasa ngurus aku sendiri sebelum Maaf. ada ayahku. Ayah masih ada? Ada, Oh, oke. maksudnya kayak ya dulu as a single fighter before Oh, now gitu. Jadi aku terbiasa dengan mindset yang kayak aku selalu bisa ngelakuin apapun tanpa harus bergantung ke siapapun, termasuk laki-laki. Bukan berarti kayak aku nggak butuh laki-laki hidup aku, enggak. betul, Tapi setuju. menurut aku selama aku bisa ngelakuin itu, Kenapa enggak? iya sendiri, Jadi kenapa? nggak manja lah Iya, ya. bener. Jadi menurut aku selalu percaya that woman could do so much, nggak cuman buat diri mereka sendiri, tapi buat banyak banget orang di sekitarnya, kayak buat keluarganya, buat temen-temennya mungkin. Jadi sebenarnya yang ngebuat kita kecil tuh cuman prasangka diri kita sendiri aja kalau kita nggak bisa, padahal sebenarnya kita bisa banget kok gitu. So it's okay ya. Asal dikasih kesempatan. Asal dikasih biasanya perempuan kesempatan. itu pasti bisa. Iya. Benar-benar it's okay lah. Kalau Shandi gimana? Kalau sebagai istri ya memang harus melewati itu, ya aku rasa memang itu memang udah seharusnya gitu. Makanya kan setelah kita menikah kan segala sesuatu satu ya. Jadi memang pada saat suami mengalami kesulitan ya memang seharusnya kita jadi penolong gitu. Jadi kalau bukan kita siapa lagi Iya, kan iya, iya. gitu kan. So buat aku malah justru di kondisi kayak gini ya, itu kayak rumah tangga tuh lagi banyak ujian, tahu nggak? Ujiannya tuh bukan sekedar financial aja, tapi lebih kepada karakter juga gitu. Karena kan setiap hari di rumah bareng nggak kemana-mana bukan berarti kayak jadi fairy tale story gitu yang wah semuanya enak-enak aja, justru karena di rumah terus setiap hari gitu kan, ada aja misalkan Mungkin yang tadinya nggak ada konflik bisa ada konflik baru gitu ya, nggak terlihat Pernikahannya seperti apa
misalkan pintu kamar nggak ditutup aja kayak kita pintu kamar tutup dong gitu kan, atau misalkan tiba-tiba suami bangun kentutut gitu kan, aku kayak sebel bisa nggak sih kentutnya hari depan apa gitu ya, jadi agak lebih sensitif gitu ya, mungkin karena faktor bosen lah apalah, apalagi yang masalah krusial ya kayak financial gitu, kayak keuangan rumah tangga ya memang ya istri nggak suami susah aja kita tetap harus support, apalagi dalam keadaan susah yang pasti bukan karena suami kita males kan gitu, memang reasonnya kondisinya seperti ini, jadi itu ya justru istrilah yang menjadi penolong buat suami gitu. Aduh, setuju banget. Menjadi penolong, perempuan bisa menjadi penolong dan juga bisa apa ya, justru saling membangkitkan dan saling membantu. Jadi nggak harus ada rasa gengsi, oh perempuan tuh harusnya selalu di apa ya, kadang-kadang kan kita mikir perempuan tuh ya udah kan tugasnya laki-laki yang kerja, nggak selalu begitu kan. Padahal nggak gitu loh. Tadi waktu beberapa waktu yang lalu sepanjang pandemi kan aku datang tuh loh ke daerah-daerah kan lihat, karena kan BRI kan pastinya nasabahnya kan UMKM, mikro begitu. Dan banyak ternyata memang perempuan-perempuan itu mau nggak mau harus membantu suaminya karena suaminya dirumahkan misalnya gitu. Dan sekarang kalau kita data ternyata justru UMKM tuh 80% lebih itu perempuan. Oh my God. Keren ya. Gitu. Entrepreneur baru ya Bu ya, Benar, banyak muncul pengusaha baru. Wonder Jadi Woman ternyata banyak Banyak banget. dan memang kalau kita lihat di sepanjang pandemi justru pressure yang terberat tuh pada perempuan, karena kan dia harus juga tadi ya menyelamatkan kondisi keuangan keluarga. Di rumah juga anak lagi sekolah yang harus online, harus nemenin, harus ngajarin gitu. Suami juga lagi di rumah karena dirumahkan gitu, pasti permintaannya juga banyak. Suami juga lagi stres gitu kan ya kan dirumahkan. Jadi dia harus berusaha untuk bisa nyenengin suaminya supaya menenangkan suaminya juga. Jadi a lot of pressure, dan itu makanya waktu saya kemarin ke sana salah satunya ya kita kasih semacam apa ya, healing gitu. Luar Healing, biasa. program Karena healing ya. peran perempuan sangat-sangat besar ya Sangat di dalam besar. keluarga. Luar Sangat biasa. Gitu, seru banget. Tapi ini pertanyaan buat Syifa ya. Selama PPKM kemarin tuh apa sih kendala terbesar buat kamu? Yang pastinya salah satunya adalah aku banyak banget kayak misalkan mau bayar apa, mau bayar ini itu tuh sekarang tuh jadi masalah pembayaran paling Keterbatasan ya mobilitas, mungkin keterbatasan mobilitas. Iya, kan kayak sekarang mau top apa-apa, mau delivery apa-apa kan jadi Karena di maksudnya, rumah aja ya. Karena di rumah aja kan jadi susah. Terus ya. apa namanya? Aku tuh pengen open rekening BRI, tapi kan sekarang kan lagi PPKM kayak gini. Terus bisa kan ke juga bank. nggak bisa ke Padahal bank. nggak perlu ke bank ya kan. Oh iya ya, aku parno soalnya udah gitu kan jam operasional bank kan biasanya kan terbatas banget, jadi aku Iya, bingung mau. berarti tinggal download aja di App Store atau Ya ampun, tinggal Brimo download aja. Terus gitu. buka rekening, nggak usah ke bank, Ah, iya. pakai face recognition sama digital signature selesai gitu. Wow. Canggih. Baru tahu. Oh my god. Jadi Kayaknya bisa permasalahan diomongin kamu banyak terus tuh. parah ya. Aku juga ada sih rekening BRI, Nah. Brimo. Dan buat aku tuh jadi sangat gampang banget. Wah, karena makasih banget ya udah pakai. karena menurut aku yang pertama ya kayak aku kan gaji asisten rumah tangga aja Ya. deh. Mereka semuanya BRI gitu kan. Ya. Dan Itu mereka betul tuh. Iya kan, bener kan? Bener. Jadi mereka tuh nggak mau, bener-bener nggak bisa kelain hati. Jadi aku coba dan aku buka rekeningnya dan itu sangat mempermudah banget, dan semakin kesini tuh makin kekinian banget gitu. Dan Bener. pas banget karena ini kan ada pandemi ya Iya. kan. Orang baru tahu bahwa di savings account-nya BRI itu ada insurance-nya. Wow. Jadi ada apa namanya protection-nya kan. Jadi kemarin beberapa yang kemudian tidak beruntung karena kondisi pandemik ini dan punya akun di BRI ya kita dapetin kita berikan insurance kan untuk itu. Jadi ahli warisnya tiba-tiba dapat sum assured cukup banyak gitu. Jadi menurut aku sih penting banget nih, apalagi yang emak-emak ya, mama-mama di rumah biar nggak pusing untuk bayar-bayaran, itu wajib banget sih buka rekening BRI, Brimo, karena itu sangat membantu banget untuk urusan rumah tangga buat aku. Jadi kemarin kan banyak yang tiba-tiba jadi yatim piatu kan, karena kan ibu bapaknya kena COVID meninggal, ibu bapaknya itu banyak banget, jadi karena kita bantu kan. Nah, karena dia punya savings ini kita ya 25 juta dapat sama sure-nya buat anak-anak tuh kan
ini ya lumayan Lumayan gitu. banget ya. At least bisa ada pegangan dikit lah ya. Dan sekarang kita lagi bantu ini karena ternyata banyak sekali yang karena mendadak orang tuanya meninggal gitu. Itu kan mereka terus nggak punya ini, nggak punya apa sih, bingung kan? Nggak ada uang, nggak tahu orang tuanya nabung di mana. Jadi kita lagi ini apa namanya bantu mereka untuk Aduh, luar biasa. Luar biasa itu. Keren. Tapi ya kita juga ngomongin soal berbisnis ya Mbak ya. Dan juga berkarir gitu. Mungkin aku yang pengen kulik-kulik nih Perbankan. gitu. Benar. Ya udah. Ini ya. Mungkin karena dulu aku Apa sempat sebutan perbankan yang orang banker. bankers. Ya, Banker silakan. kalau kita main Banker. Banker ya. Kalau aku banker. Banker. Mungkin kalau aku justru aku beneran ya, tadi aku bener-bener jujur waktu aku pertama kali lulus kuliah kerja di bank, aku kebetulan posisinya di marketing Bu, di Oke. corporate marketing. Di Jadi corporate sebenarnya banking. satu divisi mirip, ibu kan consumer ya, saya di Consumer, corporate. Cuma sama-sama marketing lah. Memang Oke. posisi yang saya incer waktu itu one day I have to be the head of marketing, I have to be the directornya lah. Directornya. Kan. Jadi mungkin dari Mbak Hani sendiri sebelum karirnya di bank, aku dengar dokter gigi apa? Iya benar, aku Mas, dentist. ya kan? Terus apa yang membuat Mbak Hani tiba-tiba banting setir masuk perbankan dan akhirnya sekarang menjadi direktur consumer banking? Jadi sebenarnya enggak, jadi ceritanya itu kan my mom itu background keluarganya itu dokter. Jadi pengen salah satu anaknya jadi dokter kan gitu Padahal ya. secara hati nggak di situ. Padahal aku dulu tuh yang lebih jagoan di bangsa kayak matematik, fisika gitu tuh aku lebih nilainya 999 gitu. Biologi malah enggak jadi gitu. Jadi tapi kakak saya nggak mau jadi dokter. Jadi kan Tumbal. kena ini giliran. Saya nggak. nah terus akhirnya ikutlah PMDK waktu itu kan ada tanpa tes segala macem itu. Isi mula-mula ITB. Terus ibu saya bilang gini, ganti gitu. Kalau di ITB aku nggak mau kasih uang ini loh ya, uang kuliah katanya gitu. Takut juga nih ya gitu kan. Akhirnya ya udah diisi. Tapi sambil mudah-mudahan nggak terima pilihan pertamanya kedokteran gigi gitu. Pilihan keduanya baru teknik kimia ITB. Taunya diterima PMDK. Ya udah karena pengen nyenengin orang tua. Ya udah kita selesaikan dengan cepat gitu ya waktu jadi itu dengan fokus cepat. banget ya. Cepat. Jadi termasuk lulus yang paling cepat gitu. Selesai kasihlah ijazah ke ibu, tapi sempat praktek gitu. Jadi waktu udah waktu bareng dosen, jadi pada waktu udah selesai, terus akhirnya kan ada waktu 88 waktu itu yang dibuka buat semua ini lulusan apapun. Apply diterima lah gitu. Jadi ikut MDP waktu itu. Bank itu Manajemen ya. Development Manajemen ini, Program. manajemen trainee. Manajemen trainee. Kalau zaman sekarang namanya. Jadi ikut itu kan jalur fast tracknya kalau Iya, mau betul. di Di gitu, banking. di banking. Udah dari situ mulai tuh. Jadi dari situ mulai tuh. Oh, waktu itu di BI pertama kali. 2 tahun di atasnya masih banyak nih ya, masih panjang. Coba cari opportunity yang lain. Pindah Lempar lagi, ke bank pindah lain. gitu. Terus sampai jadi di BRI ini bank ke-8. Bank Perusahaan ke-8 perusahaan ya? ke-8 yang aku Wow. masukin. Jadi ada bank swasta, ada Ya. bank asing, ada bank pemerintah. Ada Garuda Indonesia juga, ada insurance juga gitu. Jadi Dan lengkap. paling lama di Paling lama di sekarang? Mandiri. Jadi waktu Mandiri itu merger tahun 2000 itu saya termasuk Ikut. yang diminta untuk membuat consumer banking lah di sana nice. gitu. Dan semuanya sukses-sukses ya banknya. Alhamdulillah. luar biasa. Emang dari kecil ibu termasuk ibu lagi nih, Mbak. Emang dari kecil Mbak Hani itu termasuk yang ini nggak sih tipe perempuan yang ambisius nggak dalam mencapai gue punya Mengejar goal. sesuatu gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang ambisius mungkin lebih ke ini ya, biasa terplanning gitu. Karena didikan my father. Jadi kalau my dad tuh bilang kalau mau melakukan sesuatu tuh you have to to set up your goal gitu. Jadi nggak bisa cuman mengikuti air mengalir gitu nggak. Jadi you have to set up your goal gitu. Nah, nanti untuk capai goals itu pasti ada milestone yang harus dibuat gitu. Betul. Iya. Jadi terbiasa begitu gitu. Tapi menurut Mbak Hani sebagai seorang perempuan, mungkin bisa dibilang industri yang zaman dulu aja kebanyakan laki-laki di Benar, posisi benar. tinggi. Even sekarang loh, masih mayoritas Iya, laki-laki iya. kan. Setuju. Tantangan apa Mbak Hani untuk naik? Apakah kita harus bekerja 2 kali lebih keras? Apakah you have to prove yourself more apa gimana? Jadi memang benar. Jadi kalau kita lihat memang kita sadar atau nggak sadar sebenarnya kita living in a man world kan. Iya nggak? Jadi
sadar nggak sadar ya gitu. Kenapa aku bilang gitu? Sekarang contohnya, misalnya nih kita naik bus itu didesain untuk laki-laki, makanya kenapa ada gantungan begini? Nggak mungkin kalau itu yang desain perempuan ada gantungan begini kan nggak nyaman Kalau buat perempuan. pegangnya Gini ya. Ini kan gitu. Naik bus aja juga tangganya tinggi-tinggi. Jadi memang situasi kita memang di dunia laki-laki. Jadi memang kalau mau jadi sesuatu ya kita mesti harus 2 kali lipat bekerja yang lebih keras kan gitu. Jadi nggak apa-apa ya untuk seorang perempuan juga punya ambisi dan punya goal yang tinggi. Kalau menurut Syifa dan Zandi, dengar Mbak Hani cerita seperti ini gitu, Keren banget. Menurut kamu sekarang kondisi perempuan, misalnya di dunia kamu, di dunia pekerjaan kamu, sekarang gimana? Kalau sekarang ya karena kita di entertain business ya, pasti Luna sama Syifa juga tahu gitu bahwa peran itu ya nggak cuma kalau film isinya laki-laki semua juga nggak enak kayaknya jalan ya. Iya. Kayaknya yang nonton juga kabur gitu kan. Jadi ya pastinya peran perempuan juga sangat penting kalau di industri film, sinetron, nyanyi mungkin gitu kan. Jadi nggak ada beda mungkin kalau dari segi kayak profesional seperti Mbak Hani itu aku yakin mungkin persaingannya beda, iya tantangannya pasti akan lebih terasa banget gitu badainya gitu ya. Tapi kalau di kita mungkin ya lebih ke perempuan-perempuan juga, palingan perempuan sama perempuan atau cowok sama cowok. Kalau cowok sama cewek kayaknya jarang ya karena memang kan perannya juga beda gitu. Tapi cukup adil lah ya, bayaran gitu-gitu adil nggak sih? justru ini ya, justru yang menjadi menarik ya kalau di kita bicara Hollywood, bayaran laki-laki itu lebih besar, Lebih tinggi, iya. Tapi kalau di Indonesia, perempuan itu Indonesia. lebih di-appreciate. Kita menjadi cukup apa ya, center point-nya gitu dalam urusan fee juga, penonton, jumlah gitu. penonton Iya. memang yang daya tariknya itu adalah memang perempuan sih. Iya. Gitu. Tapi mungkin kalau Syifa sendiri ya, kan lagi sedang meniti karir nih. Yang seusia kamu tuh lagi banyak banget dan juga talented juga semuanya, dan juga memang apa ya, sedang mencoba menuju ke tempat yang lebih tinggi. Dan yang menjadi lucunya, dan bukan lucu, yang menjadi apa ya, tantangan yang lebih berbeda lagi, banyak media untuk menuju spotlight yang lebih bersinar lagi gitu. What do you think about that? Karena zaman kita ya itu cuma TV, bioskop, majalah, Jadi koran. benar-benar ya Nah, benar. sekarang ini kan media Jadi ini kalau banget gitu. dulu tuh benar-benar kita casting nggak bagus ya udah Selesai. gitu, selesai gitu kan. Atau ya kita harus benar-benar gunakan media kayak TV, itu benar-benar kita harus punya acting yang maksimal gitu. Benar. Kalau sekarang kan nggak perlu masuk TV juga bisa viral gitu, do Iya, something iya, yang crazy iya, aja iya, udah iya, wow iya. gitu kan. Nah, jadi menurut aku ya tantangannya beda gitu. What do you think about that, Syifa? Maksudnya kan media kamu untuk bersinar nih banyak Kesempatan banget lebih gitu. banyak mungkin. Iya. Sebenarnya aku pun meniti karir dari era yang belum ada social media. Aku meniti karir tuh dari kamu kecil dong. dari aku tuh sebenarnya aku syuting udah dari aku umur 2-3 tahun karena Wow. iklan. Iklan. Sudah Dari meniti. iklan. Terus aku vakum karena aku sekolah waktu itu aku SD masih public school, jadi kayak aku nggak masuk entertain sama sekali. Baru SMP aku baru nyoba casting, itu pun ya itu casting biasa yang kayak naruh foto yang hai nama saya Syifa gini-gini yang acting gitu-gitu. Jadi kamu sempat ngalamin itu ya? Iya, dan aku sempat ngalamin ditolak, dibilang aku jelek, dibilang acting aku jelek, mengalami banget yang seperti itu. Cuman emang sekarang platformnya tuh dan medianya lebih banyak dan lebih mempermudah orang-orang untuk bisa terkenal lah. Tapi kan aku berpikir gini, pokoknya yang ada di pikiran aku, rezeki udah ada yang ngatur, tapi roda pasti akan tetap berputar. Jadi gimana? Tapi aku percaya selama kita mempunyai jejak yang positif dan baik dan dan kalau aku percaya sama diri aku sendiri pasti akan selalu ada jalannya. Tapi kalaupun emang udah nggak ada jalannya, ya udah mungkin emang jalan aku udah bukan di sini lagi, mungkin akan ada jalan yang lebih bagus lagi untuk aku di bidang yang lain lagi. Setuju. Dan aku juga pengen tahu nih, menurut kamu media sosial di mata kamu atau platform yang seperti itu di mata kamu seperti apa sih? Menurut aku sekarang social media tuh adalah salah satu platform yang paling menguntungkan sekaligus paling membahayakan.
ada toksiknya juga ya. Iya pastinya karena dengan platform yang dikasih dengan audiens yang cukup banyak ke aku juga merasa aku responsible juga untuk untuk apa yang aku kasih ke audiens aku gitu loh. Jadinya aku pun sangat berhati-hati sejujurnya untuk ngeposting sesuatu, apalagi aku teenage, maksudnya aku tuh masih remaja, terus aku perempuan juga, dan audiens aku walaupun mostly perempuan, cuman aku masih kayak memilah-milah konten yang akan aku post ke Instagram aku gitu loh. Jadi menurut aku social media ini, tapi alhamdulillah sih sampai sekarang impactnya mostly positif ya ke aku, karena itu kali maksudnya kayak aku sangat berpikir dengan matang tentang konten yang akan aku post. Karena ada tanggung jawab juga ya di situ. Iya, karena ya. aku ngerasa responsible aja. Berarti you're using it very smartly. Karena ada orang yang tidak smart kan menggunakannya. Sehingga Iya. menjadi sasaran empuk bullying biasanya kan, cyberbullying. Tapi sebenarnya juga. Sebenarnya kayak aku udah berusaha memilah-milah juga, kan selalu ada yang ngebully. Kayak aku ngeliat DM juga pasti akan selalu ada negative comments. Nah, kalau Sandy gimana nih? Aduh. Kayaknya lately nih media sosialnya Rame ya. aku mungkin mau kasih statement dikit sebenarnya. Aku by the way, Claire menurut aku pinter banget, and she's very beautiful. Thank you, Auntie. Beneran, aku Thank you, Auntie. jangan, no bunda. No bunda, makanya gue bilang Auntie kan. Boleh kakak juga nggak apa-apa. Boleh kakak. Nggak, aku jujur aku sih nggak ngerti kenapa itu terjadi sama kamu dan Claire. Aku justru nggak ngerti, justru aku ngelihatnya terinspirasi banget karena ya beda ibu tuh pasti beda cara dan sometimes mungkin tidak sesuai dengan kebiasaan Ekspektasi kita. kadang-kadang But I think we need to respect that gitu ya. Iya. Tapi jujur aku nggak ngerti gitu. Mungkin waktu awal-awal aku jadi ibu, kadang kan memang aku kan, lu udah tahu ya, aku kan married kan Desember besok 10 tahun. Wow. Jadi memang aku sama suami tuh kayak nunggu hampir 8 tahun lah ya gitu. Kita memang awalnya kayak pengen enjoy married dulu, baru kita decide akhirnya udah 7,5 tahun baru kayaknya lo lagi deh gitu kan. Baru kita kayaknya udah mau serius punya anak. Dan akhirnya kita thank God banget Tuhan ngasih dalam waktu 1 bulan ke dokter, cek segala macam, langsung dapat anak gitu ya, hamil. Nah jadi pada saat, karena dulu belum mengerti dunia peribu-ibuan ya, maksudnya motherhood tuh kayak gimana sih, dan begitu masuk awalnya masih biasa-biasa aja, maksudnya masih sangat menikmati gitu kan sama Claire. Lama-kelamaan mulai tuh kayak komen-komen kayak, kok gendongnya begitu sih caranya, kok begini. Awalnya kayak masih bingung, masih ada yang salah ya gitu. kayak bingung, masih mencari tahu. Tapi makin kesini ternyata itu adalah pola cara didik orang aja gitu, dan balik lagi budaya gitu. Jadi ya aku lihat tipe kita itu memang kalau misalkan gayanya nggak AA semua, yang misalkan agak beda, yang satu yang lain B itu C, ya mereka akan komplain gitu. Mereka mungkin mereka tuh maksudnya bermaksud untuk kayak ngasih tahu, Mungkin maksudnya baik tapi jadi karena di sosial media jadi cenderung jadi cara ngebully mereka gitu tuh ya. kayak, oh hati-hati anaknya digendong begitu tulangnya patah, waduh gitu kan. Jadi kayak terlalu kayak bener-bener yang semua tuh didikte gitu. Nah jadi pas aku mengerti, ternyata ya memang itu lebih ke mindset setiap orang beda-beda aja sih gitu. Style mereka untuk membesarkan anak, terus kepercayaan, budaya, itu udah mix jadi satu. Jadi kayak yang medis sama yang non medis tuh udah abu-abu gitu. Nah itu yang aku hindarin banget sih. Jadi memang aku lebih fokus kepada yang medisnya aja deh gitu. Jangan yang kata si A, kata si B. Even though kayak my mom juga begitu. Maksudnya masih ada kepercayaan juga gitu. Tapi kan kalau mama kan bisa aku kasih tahu langsung kan gitu. Tapi kan kalau media sosial gitu kan, followers kan nggak mungkin kayak kita jelasin one by one. Nanti karena gini, serba salah juga kalau kita mengedukasi, nanti dikirain kita so pinter, iya kan? Jadi ya at the end kayak level sama mindset setiap parents Pasti beda-beda ya. beda-beda. Kalau buat aku sih yang penting as a mom you happy deh gitu. Karena kalau kita jadi happy mom, kita juga merawat anak kita juga happy gitu. Tapi kapok nggak sih posting anak gitu atau Enggak menggunakan sih. media sosial? Enggak kan? Karena kalau aku memang tujuan media sosial, kalau Claire ya, memang Claire kan aku buatin gitu. Itu lebih kayak, kan sekarang udah jarangnya album foto gitu ya. Jadi
ya bener kalau begitu punya anak tuh my phone tuh isinya memori Foto-fotonya. foto anak semua gitu. Kalau dulu kan kayak angle gue udah bener nggak ya, kalau sekarang udah yang penting angle clear gitu. Kayak dulu maunya sama suami foto karena nggak ada yang lain kan, kalau sekarang kayaknya semua clear gitu. Jadi ya memang aku senang Buat memori, apalagi kayak pasti tahu kan udah maksudnya setiap anak tuh kayak tiap hari ada aja gitu loh yang baru gitu yang kita tuh Kebiasaan yang baru perkembangannya. ya. Jadi aku kayak ya for me ya amazed ya, karena kan mungkin apa ya, ngelihat langsung gimana dia dari yang nggak bisa jadi bisa, terus tiba-tiba ngeluarin apa sikap-sikap yang baru, kata-kata yang baru. Tapi udah bisa ngomong mama? Udah dia udah bisa. Kalau dia di gitu, jadi kayak ya dia sepatah dua patah dia udah bisa ngomong gitu. Dan David aja kayak suamiku dengar kayak dia tadi bisa ngomong nggak mau, terus mata David tuh berkaca-kaca. Gue bilang kenapa gitu kan? Kenapa dia bilang, enggak, karena udah besar. Terus dia kayak matanya tuh berkaca-kaca gitu. Aku bisa lihat gitu ya, buat kita tuh itu momen yang touch banget aja gitu. Jadi ya. Tapi mungkin sekarang aku lebih detail aja. Misalkan kalau aku post ini ada reason sesuatu, misalkan aku tulis note di bawahnya gitu. Disclaimer ya. Sebenarnya kayak harusnya kan udah bisa memahami, tapi kan lagi-lagi ya pola pikir orang kan beda-beda gitu, nggak semuanya ngerti gitu. Misalkan kalau Claire aku taruh di atas meja, padahal di bawah ada susternya gitu. Iya kan? Terus kayak, aduh bahaya anak kalau nggak pikir itu kepalanya bisa bocor. Oke. Padahal ada susternya di bawahnya yang akan people don't know menjaganya behind the gitu. scene ya. Iya, yang kayak gitu-gitulah. Ya, wajar Jadi lah ya. orangnya kalau komen Jangan apa yang dilihat menilai aja. dari Apa depan yang dilihat covernya doang. aja. Iya, Wow. kayak gitu. Seru lah. Seru ya. Ya. Kalau Mbak Hani, Di dunia corporate mungkin ya. Iya. Kalau di dunia corporate sendiri, mungkin Mbak Hani sekarang kan mungkin waktu merintis pindah-pindah, mungkin ada yang ngerasa kesenggol-senggol. atau Mungkin ya, saya nggak tahu. mendengar Karena Mbak Hani sukses juga selalu karirnya naik. Apakah ada orang-orang yang menjadi judgmental towards your success? Sebenarnya kalau dilihat dari perjalanan pasti ada lah ya. Jadi contohnya gini aja, misalnya kita kalau perempuan kan kadang-kadang kalau lebih deket sama anak buah gitu kan ya. Jadi kadang-kadang kita lebih detail gitu. Detail maksudnya tujuannya bagus kan, tapi kan dicap cerewet gitu kan ya. Gitu kan ya. Terus atau misalnya kita mau tegas, dibilangnya galak. Jadi beda. Iya. saya paling sering Jadi bilangnya galak. jadi kadang-kadang mentranslate-nya berbeda-beda Iya, gitu iya, kan. iya. Padahal tujuannya sebenarnya ini adalah sesuatu yang harus dipatuhi dan ditegakkan gitu ya. Dan itu ya maksudnya itu adalah proses yang harus dijalanin supaya kita goalnya nyampe nih kan, Bener, tujuannya bener, pasti bener. pengen Tapi lebih rasa baik. nggak sih kalau perempuan itu lebih cepat dijudge kayak gitu? Saya Galak, galak, bawel, ini kalau cowok enggak loh. Iya. Iya, Oh, kenapa jadi sih? is the Maunya boss. gitu ya. Oh, dia karena bosnya Bener, udah lah, bener. gitu. Ya Jadi kan untuk rasa hal ya. yang sama, untuk hal yang sama itu Iya, kalau iya. kita yang bicara dibilang galak. Hati-hati lo bosnya cewek galak gitu. Iya. Tapi hal yang sama kalau itu laki-laki, wah ini tegas, Tegas. Nah, Iya. gitu. Jadi Curang translate-nya ya. translate-nya Iya, iya, beda iya, iya. gitu. Ada tips-tips nggak, Mbak Hani? Supaya misalnya mungkin supaya kita nggak bisa menghindari judgment itu. Kalau aku tuh saya sering dibilang bahwa kalau jadi leader ya kita harus jadi relator. Jadi relator itu ya kita harus sudah berada di tengah-tengah anak buah kita, berada di tengah-tengah peer kita dan juga support atas kita gitu ya. Itu dan itu harus sincere sih sebenarnya. Jadi harus tulus dan itu harus muncul gitu, harus kelihatan supaya tadi menghindari komen-komen yang nggak baik gitu kan ya. Kalau semakin kita dekat sama tim, semakin dekat sama siapapun, itu orang bisa ngelihat sendiri kan bahwa ini sebenarnya tujuannya baik gitu kan ya. Betul, Nah, setuju. tapi memang nggak gampang kan kayak gitu kan, nggak gampang ya. Jadi memang harus dibuktikan gitu. Kadang-kadang kita suka perempuan tuh kadang-kadang kurang confidence dengan apa yang kita lakukan, kan gitu ya. Ini bener nggak sih, salah nggak sih? Jangan-jangan aku dikatain gini, jangan-jangan gitu. Jadi banyak jangan-jangan kan gitu. Padahal sebenarnya yang paling penting kita confidence aja. Sepanjang kita merasa itu adalah bagian dari sebuah milestone yang kita mesti tempuh untuk capai sesuatu, kerjakan aja gitu. Menurut aku ya. Tips yang sangat bagus. Luar biasa. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena sebelum kita main game yang seru banget dengan tema kemerdekaan pasti identik dengan pahlawan. Betul. Ya kan? Aduh. Dan masing-masing pasti mempunyai definisi pahlawan masing-masing. Nah, menurut Chandi misalnya, pahlawan masa kini menurut kamu tuh apa? Pahlawan masa kini. Aduh, pahlawan masa kini menurut aku ya.
aku tuh saat ini bener-bener appreciate banget sih sama semua, karena dari yang tadi aku jelasin, aku punya satu teman-teman aku geng, dan mesti kan perempuan cuma satu yang cowok gitu ya. Dan dari beberapa ini memang ada juga yang memang ya suaminya tuh juga mengalami hal yang secara pekerjaan tuh ya dirumahkan juga gitu. Dan aku bisa ngeliat tuh teman aku tuh bisa yang support, nggak gengsi, bener-bener kayak ya itu melakukan dengan tulus gitu. Jadi buat aku banyak sekali ibu-ibu, wanita-wanita di luar sana ya, yang aku nggak usah ngomong yang tinggi-tinggi banget ya, tapi yang benar-benar sekitar aku, yang mereka tuh benar-benar berjuang untuk keluarganya tanpa ada rasa komplain kenapa suaminya begitu. Buat aku tuh udah pahlawan buat keluarga banget. Dan sebenarnya kan bisa banget kan kita tuh bersikap tuh demand, egois, kenapa sih begini, mengeluh apa, tapi ya mereka tuh enggak, mereka benar-benar melakukan, bahkan karena ada pekerjaan nggak yang bisa dibantu apa-apa. Dan ya perempuan tuh benar-benar bisa mengkondisikan dirinya gitu di dalam segala situasi. Itu yang Jadi aku lihat. adaptable ya. Iya, sangat-sangat Setuju, itu. setuju. Kalau Syifa gimana pahlawan masa kini untuk kamu? Menurut aku pahlawan masa kini sebenarnya hampir sama kayak Kak Shandy sih, karena nggak cuman untuk ibu-ibu aja ya. Menurut aku ngeliat kondisi sekarang banyak banget anak-anak yang kehilangan orang tuanya, apalagi aku ngerasain banget pressure-nya jadi anak perempuan pertama di keluarga. Jadi kayak aku ngerasain, aku nggak kebayang kalau misalkan harus ngelakuin semua fase di hidup kita tanpa bantuan seorang orang tua gitu. Apalagi banyak banget yang kehilangan kan di masa pandemi kayak gini. Menurut aku menganggap mereka adalah pahlawan masa kini, karena mungkin mereka ngerasa berkecil hati kayak bisa nggak ya, tapi somehow walaupun aku nggak kenal mereka, aku ngerasa mereka pasti bisa kok ngejalaninnya. Setuju. Kamu orang tua. Luar biasa. Dan terakhir tadi juga mungkin kita udah melihat Indonesia ini udah berusia 76 tahun. Bangsa yang merdeka selama 76 tahun ini. Saya pengen tahu juga bagaimana mungkin dari Mbak Hani, Syifa, dan juga Shandy memaknai kemerdekaan di masa pandemi ini. Kalau buat aku sih sebenarnya ini adalah waktunya kita untuk memang berbakti untuk negeri ini ya, karena memang melakukan sesuatu untuk memberikan arti untuk orang banyak itu sangat penting di masa ini gitu ya. Jadi justru aku pengen ngajak nih semuanya, mestinya di waktu yang sekarang ini salah satu ini ya hal yang menjadi sebenarnya sikap utama orang Indonesia kan gotong royong ya. Sebenarnya inilah yang harus dimunculin di kemerdekaan kita yang 70. Karena kan kita sebut collaboration, itu gotong royong. Benar, setuju. Gitu. Jadi itu bahasa Inggrisnya aja, bahasa Inggrisnya ya. anak saya gitu. Bahasa Indonesianya gotong royong. Jadi kita sering ngomong collab itu gotong royong. Jadi this is about time gitu. Ini waktunya kita untuk memberikan sesuatu yang penuh arti untuk negeri kita dengan cara gotong royong. Amin. Oke, collaboration guys. Syifa gimana? Iya, sama sih menurut aku, walaupun lagi di masa pandemi kayak gini, menurut aku penting banget sih untuk saling support satu sama lain. Itu sih yang paling penting banget di masa pandemi kayak gini. Harus saling menguatkan ya. Iya, betul. Shandy gimana? Kayak semua udah dibahas. Bahas ya. Benar-benar gotong royong ya. Gotong royong, dan yang paling penting mungkin ya kita banyak-banyak mengucap syukur aja deh. Benar. Buat aku tuh kalau hari ini kita masih bisa diberikan nafas kehidupan, itu udah anugerah banget sih bagi Udah kemerdekaan Yes. diri sendiri Benar, ya. itu merdeka. Benar, Gitu kesehatan. juga ya, Tinggal kayak kesehatan kita ya. mau pakai buat apa nih selama kita masih bisa bernafas gitu kan. Benar. Apalagi diberikan kesehatan ya. Amin. Amin, saatnya kita seru-seruan. Indonesia merdeka. By the way, kita akan bermain games. Biasanya kan identik 17-an itu kan kita main game. Oke. Kita Ada nggak akan kerupuk ya? kita Tolong nggak jangan main ditanya kerupuk. sejarah Indonesia ya. Gue udah tegang gitu kayak. Mungkin. Gak ada kerupuk ya. Kerupuk nggak ada. Tenang, saya belum tentu tahu jawabannya. Oke. Tapi ini tim yang bikin. Mudah-mudahan nggak susah ya. Makanya nih. Ya. Ya pastinya ada pertanyaan-pertanyaan Ini yang ganti-gantian ya menanya pertanyaan. Iya. Ini pengetahuan tentang Indonesia. Betul. Lo nomor 1. Oke. Pilihan ganda, boleh pilihan Pilihan ganda. ganda. Oke. Oh really?
nih. Oke. Bentar dulu. Oke, kita peraturan begini ya. Ini akan menguji pengetahuan tentang Indonesia. Oke. Kita akan memberikan pilihan ganda. Masing-masing bintang tamu saat abis kita menyebutkan pertanyaan harus ada yell-nya. And you can do your own yell. Oke. Misalnya aku mau merdeka, atau aku mau oi oi, atau aku mau Ya, Apa? Sandy. Garuda di dadaku Oke. gitu. Apalah gitu. Jadi kita baru memilih, oke silahkan jawabannya apa, Ya, dan gitu kita- ya. oke, Coba oke. dipikirin yell masing-masing apa. Bener. Kayak bell-nya gitu loh. Oh, Betul. gitu. Ya. Ya. Coba mungkin apa Mbak Hani apa yell-nya? Apa? Merdeka. Merdeka. Shiva apa? Oi. Oke. Yang apa? Semangat 45. Oke. Jadi harus sebutin dulu yellnya. Kalau nggak Oke, disebutin oke. kita nggak Dan menunjuk kita ya. yang akan nunjuk siapa yang akan Oke, jawab oke. duluan gitu. Tapi cepet-cepetan ya. Jadi kita akan membacakan pertanyaan yang cepet, yang akan kita dengar dan kita pilih baru menjawab. Oke. Oke. Clear ya? Ini yang kita akan mendapatkan tabungan sebesar kalau jawab ya. Di 1 juta mana? rupiah ya. Siap. Oh ya. Oke, boleh. Sponsori oleh Mbak Hani. Ya. Beneran. Beneran? Nanti Langsung mau jawab semua, mau jawab semua. Nanti ditransfer pakai Brimo. Oh, siap. Tapi aku nggak boleh ikut berarti dong. Gak apa-apa boleh. Gitu, gitu. Kalau Mbak Hani menang transfer ke yang lain. Silakan. Saya harus menang. Iya. Memang semuanya karena uang ya. Semangat jadinya. Jadi duit ya. Oke. Pertanyaan pertama. Di manakah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? A. Rengas Dengklok. B. Jalan Pengasahan Timur nomor Pengangsaan. Pengangsaan Timur. Pegangsaan timur. Pegangsaan. Merdeka. Pengangsaan Timur. Ya, Pegangsaan timur. Merdeka Pegangsaan timur. Oh ya. Wow, ini setiap pertanyaan. Transfer. Setiap pertanyaan 1 juta. Handphone, face Tuh recognition. kan, bener. Mbak Hani tahu jawabannya semua. Wow. Langsung ke Oke, TS pertanyaan. Stock. Ke TS Stock ya. Oh siap, let's go. Pertanyaan kedua. Sebutkan 2 kota di Jepang yang dijatuhi bom oleh sekutu. A. Hiroshima dan Nagasaki. B. Hiroshima dan Nagoya. Ay. Oke, Hiroshima Nagasaki. yeay, 1 juta. Kayaknya maksudnya pada mau ikutan semua nih kalau hadiah 1 juta. Karena masih ingat pelajarannya baru selesai. Baru selesai. Kalau Ini kita- enak loh buat sepedaan ke Hiroshima enak Aku loh. belum Oh, pernah. iya. Nah, ikut yuk. Yuk, yuk. Bilang. Ada nyilih-nyilih. Iya. Ayo bener. Shiva naik sepeda. Aku naik sepeda. Gitu. Oke, kan udah cepat loh. Di Hiroshima bagus. Wow, oke, let's go. Oke, pertanyaan ketiga, sudah berapa lama Jepang Bukan sudah berapa, Dulu. Dulu, berapa lamakah Jepang menduduki Indonesia? A. 42 bulan, B. 43 bulan. Merdeka 45. Semangat 45. Jadi, Tapi tadi apa? 42 bulan. Sebenarnya gue yang penting angkat tangan dulu sih. Oh, oke. 42 bulan apa 43 bulan? Oke. 1 juta. Kita ada penonton yang bagian transfer. Nah, yang jawab benar 1 juta ditransfer katanya. Satu udah ya Satu-satu. skornya. Ini kayak ikut-ikutan ya. Iya, ini benar-benar nih gue nih. Oke, wah ini sih saya aja kalau nggak ini nggak tahu. Oke, terletak di provinsi manakah Pulau Pombo? A. Sulawesi Utara, B. Maluku Utara. Merdeka 45. Merdeka. Sorry. Silakan Shadi. Tadi yang sorry tadi apa? Sulawesi Utara atau Maluku Utara? Pulau Pombo. Kayaknya B kayaknya. Maluku Utara. 1 juta. Itu sebenarnya model hoki doang gue. Asal ya. Feeling gue aja gitu, Oh my feeling. God. Ini chance ya, tapi Feelingnya nggak bagus benar. ya. Lumayan buat bayar diapers kan, diapers anak gitu kan. Bener banget. Ini untuk sedikit info, Pulau Pombo adalah pulau kecil yang tidak berpenghuni, terletak di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Wow. Secara geografis berada di antara Pulau Sampai sekarang? Harku dan Pulau Ambon. Ya. Ini bukan Pulau yang apa, oksigennya hantu? tinggi bukan ya? Oh, Nanti coba di Google lagi oksigennya. A atau B jawabannya. Karena di Maluku ada pulau yang oksigennya tinggi gitu. Oh gitu. kan ya. Kita pindah aja ke sana tuh apa Iya, iya. gimana? Kayaknya enak tuh. Tuh kita TS pertama Iya, menjadi boleh. penduduk utama. Ntar kita tinggalin Ahoy sama Ricci. Semuanya ya. Sudah berpopulasi di sana. Oke,
Next. Oke. Terletak di provinsi manakah Gunung Soputan? A. Sulawesi Utara, B. Sumatera Barat. Smart 45. Oke, Shani. Hai nih, hai. Aku sampai lupa. Apa tadi? Soputan. Sulawesi Utara, B. Sumatera Barat. Gunung Soputan. Wih, ini beneran tahu Tau nggak? Paling nggak anak gue kalau nonton di 20 mah gue ternyata ya gitu maksudnya. Udah dapat berapa? 3 juta ya? Ternyata mama bisa ya 4 menjawab juta. gitu. Wow, hebat. 1, 2, Ini legacy buat anak gue sebenarnya kalau dia nonton. Wow. Sekilas info. Terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, gunung ini merupakan salah satu gunung api teraktif di Sulawesi. Tercatat telah terjadi letusan yang cukup sering dalam rentang waktu beberapa tahun sekali. Terakhir pada 2018 silam. Oke. Suka geter kalau tinggal di sana. Karena Getarannya api. tinggi ya. Benar-benar. Oke. Pertanyaan berikut. Berasal dari manakah makanan ungkot ke mamah? A. Aceh, B. Minang. Oi. Oke. Angkat ke mama. Ungkot ke mama, Aceh atau Minang? B. Minang. Salah ya? Jawabannya Ada adalah minusin ya 1 juta ini. Enggak nanya dulu. Joking. Aceh. Aceh ya? Iya, Aceh. Kuliner ini menggunakan ikan tongkol, namun bentuk ikan yang digunakan yaitu keras, hampir mirip seperti kayu. Wow. Masakan ini banyak disajikan sebagai sebagai menu wajib pada acara kenduri atau hajatan masyarakat Kayak Aceh roa dong waktu ya. zaman Oh iya kayak Roa. Benar juga. Oke. Oke. Susah nih Oke. berikutnya. Iya. 2 pertanyaan lagi. Waduh. Lengkapilah lirik lagu berikut ini. Aduh. Rayuan Ini lemah nih Pohon gue. Kelapa. Ini lemah gue kalau lagu-lagu. Ciptaan Ismail Marzuki. Oke. Oke. Ya. Tanah airku aman dan makmur. Pulau Pulau Nana. Merdeka. Pulau Kelapa nan amat subur. Iya benar nggak sih? Nana Iya, betul. pujaan Nana, subur. bangsa. Sejak dulu kala. Udah itu. Enggak tahu. Yang itu yang Jadi ada 2 tuh. Tanah air Kelapa nan amat, betul, Pulau Mbak. Kelapa nan amat subur. Pulau Gue lemah nih kalau lagu. Pujaan Pulau Kelapa. nan amat Saya kasih hint ya, nama bunga pulau apa? Pulau Melati Pujaan. Nah, Bahasa bener ya. lumayan Mbak ini balik modal. Oke, terakhir. Ini rentetan Terakhir ya. ya. Ini sama juga lengkapilah Ini udah mulai pengen dapat 5 juta. lengkapilah Kalau lirik. lagu gue lemah, kalau lagu udah gak bisa gue. Yang penting nggak disuruh nyanyiin panjang. Iya. Ini lagi ya, lengkapi lirik lagu berikut ini. Judul lagunya Berkibarlah Benderaku, ciptaan Ibu Su. Oke. Jadi liriknya adalah Berkibarlah benderaku, lambang suci. Nah, Coba. Ayo yang mana? Lambang suci. kamu nah, duluan, nah, nah. Enggak tahu. Coba kerja sama, Coba, kerja sama. Syifa sama ini Kerja coba sama. tim. Ini 1 juta Oh, bagi iya. 2 nih, gopeng-gopeng. Gopeng. Di seluruh tanah Indonesia, Aku lambang suci gagah perwira. di seluruh Pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Oke. Syariah. Buat makan bakso. Lumayan banget. Baksonya Gimana sih? Mahal banget. Baksonya Pas 1 setengah juta gerobak ya. kayaknya. Syifa, tadi berapa? 1,5 juta. Oke, seru banget gue seru sama banget. kedatangan Yes, perempuan-perempuan thank yang you. banyak inspirasi dan Benar-benar juga lagu main ini ya. game, terus merayakan Hari Kemerdekaan ini sama-sama you. kalian semua. Dan kita bercerita juga bagaimana memaknai kemerdekaan kita di era pandemi ini seperti apa juga. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dalam Ya. keadaan bahagia. Ya. Mudah-mudahan cepat berakhir dan tetap semangat. Dan juga kami seluruh keluarga TS Media mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semoga rakyat Indonesia dan juga masyarakat Indonesia merdeka seutuhnya dan cepat pulih dari pandemi ini. Mungkin juga fisik dan mental juga harus kita merdeka segera ya dari situasi yang tidak menentu ini. Amin, amin, amin. Amin. Jaya selalu Indonesiaku merdeka. Luar biasa. Mbak Hani, terima kasih. Sama-sama. Sukses selalu. Jangan lupa lo janjinya Don transfer Oh iya, Don. diingetin loh. Udah
kan lagu. Nomor rekening BRI. Syaratnya itu download Syaratnya ya. harus ya sekali. Itu Aku juga selfie download. pakai Brimo biar aku tahu udah punya Brimo. Oh siap. Langsung ditransfer ya Don. Wah, luar biasa luar biasa. Terima kasih. Ini Terima bintang kasih tamunya sudah. banget. Iya. Thank you Nanti so kalau diundang much. lagi jangan kapok ya. Iya. Apalagi Iya. ada bankernya, boleh loh. nggak apa-apa. Boleh ya. Oke. Sampai jumpa semuanya. See you. Thank you. Next episode. Bye. Tenon, tenon. Cie, seneng nih dapat gopay. Merdeka dong. Langkah masuk langsung keluar 10 juta. Lebih dong, Nggak, Mas. masuk pintu ini langsung keluar. Lebih dong, mereka. Ini 4,5. Ini tadinya 1,5 tapi kata Mbak Hani jadi 4,5 juga. Jadi biar adil. Terus yang di sini nanti kasih listnya ya. Iya. Nama-nama dan nomor rekening. Silakan siapa? Di sini. Tuh. Terus biar pakai Brimonya. Cepet download sekarang. Hanya ditransfer Terus lewat Brimo. syarat terakhirnya follow IG Bu Hani sama Bu Hani sama aku. Seru. Oh, ada buntutnya ya sama kamu ya. Sampai